Halo, berjumpa kembali dengan saya, Merkuria Karyantina, SPMP. Saya adalah dosen Fakultas Teknologi dan Industri Pangan Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mata kuliah biologi pada subbab sifat dasar kehidupan. Sifat dasar kehidupan ini ada beberapa. Yang pertama adalah adanya aktivitas dari sel. Jadi ini adalah gambaran dari sel tumbuhan, kemudian ini ada sel hewan, di mana di dalam sel tumbuhan dan sel hewan itu ada aktivitas-aktivitas. Di dalam sel tumbuhan, di dalam sel tersebut itu ada bagiannya yaitu ada protoplasma, di mana dia memikul atau melakukan aktivitas sehingga si sel itu bisa menjaga kehidupannya, kemudian dia bisa bertambah banyak dan lain sebagainya. Aktivitas dalam sel ini meliputi sintesa zat, makanan dirombak menjadi energi untuk aktivitas dari sel tersebut sehingga dia bisa bertambah banyak, memperbaiki luka-luka atau kalau ada eh, pada sel itu ada terjadi kerusakan, dia bisa memperbaiki. Kemudian dia bisa sel itu aktivitas yang lain dia menghasilkan energi yaitu panas. Kemudian dia memasukkan dan mengeluarkan zat yang kita sebut dia proses makan memakan. Kemudian sel itu tidak hanya satu tapi saling berdekatan sehingga terjadi komunikasi dan bersosial dengan tetangganya. Sehingga ada interaksi antar sel sehingga bisa terjadi pertukaran zat antar sel. Kemudian dia memelihara dan mempertahankan diri dari gangguan. Ini juga ada aktivitas dari sel tersebut, dari bagian-bagian sel tersebut. Kemudian dia bisa membiak, bertambah banyak. Ini salah satu ciri dari sel. Kemudian aktivitas yang kedua ini adalah makan, yang kita sebut namanya metabolisme. Metabolisme secara sederhana bisa kita artikan mengambil makanan dari luar tubuh kemudian mengolahnya. Selanjutnya akan dihasilkan senyawa yang untuk aktivitas dari sel tersebut. Ini terdiri dari bahan organik, mineral, gas, CO2, dan air. Dan bahan organis ini ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Komponennya adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Menurut cara makan, makhluk hidup ini terbagi menjadi autotrof tanaman, di mana dia bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian ada yang heterotrof dari hewan, contohnya hewan, ini dia perlu suatu bahan, suatu substrat, dia memakan hewan lain atau tumbuhan. Tumbuhan pada umumnya dia melakukan proses fotosintesis dengan bantuan itu sinar matahari, air, dan mineral dari dalam tanah, kemudian ada klorofil, zat warna. Aktivitas yang lain itu adalah bernafas, menghisap oksigen dari luar tubuh, kemudian dipakai untuk mengoksidasi bahan organis yang ada dalam sel sehingga timbul energi. Bahan yang dioksidasi ini adalah karbohidrat, lemak, dan kadang juga protein. Jadi ini adalah hasil dari metabolisme itu nantinya bisa dioksidasi. Kemudian ada proses metabolisme. Ini adalah proses pengubahan suatu zat menjadi zat lain dalam sel, sehingga dari situ dapat dilakukan aktivitas kehidupan, di mana dia bisa bergerak, sintesa zat, kemudian produksi protoplasma baru, pertahanan, bertambah banyak, dan tumbuh. Itu adalah proses-proses yang kita sebut namanya metabolisme. Macamnya ini ada anabolisme, di mana dia adalah proses membangun, membuat molekul besar dan kompleks dari molekul yang sederhana.
Contohnya pada fotosintesis yang terjadi pada tanaman. Kemudian hasilnya itu adalah karbohidrat atau amilem atau vitamin. Ini proses membangun. Kemudian katabolisme ini adalah proses merombak molekul besar menjadi molekul kecil. Contohnya adalah pada tape. Jadi tape itu yang tadinya tidak berasa, kemudian dengan adanya aktivitas dari ragi dia berubah rasanya menjadi asam dan manis atau manis. Kemudian ketan yang bahan baku dari tape atau singkong yang bahan baku dari tape itu menjadi lebih lunak. Itu proses katabolisme, perombakan. Yang selanjutnya adalah aktivitas bergerak atau beraktivitas. Ini bergerak itu bisa secara makro, ini pada hewan bergerak ke sana kemari. Kemudian kalau aktivitas mikro ini yang terjadi kita tampak jelas itu pada tumbuhan. Jadi pada tumbuhan ada aktivitas mikro di mana dia mengambil air dan mineral, menyerap dari dalam tanah, kemudian masuk ke jaringan silam, dibawa ke atas sampai ke jaringan daun. Tidak bisa kita lihat dengan mata. Nih, jadi ada aktivitasnya di dalam tubuh. Aktivitas ini memerlukan energi dari bahan makanan sehingga si hewan itu bisa bergerak ke sana kemari. Kalau tidak ada makanan, tidak ada energi, hewan tidak bisa bergerak. Kemudian tumbuh. Ini merupakan perubahan berangsur dan berturut-turut pada suatu makhluk hidup atau bagian tubuhnya dari bentuk sederhana dan mudah sampai menjadi bentuk yang kompak, yang sempurna atau dewasa. Bisa juga ini dia ada proses mengganti bagian yang rusak, aus, atau tua. Ini adalah contoh pertumbuhan. Pada kacang hijau di sini ada pertama dia akan tumbuh akar, kemudian ini tumbuh daun, nantinya akan menjadi tanaman dewasa. Ini pertumbuhan. Ini adalah pertumbuhan pada lingkaran-lingkaran pada batang, sehingga ada satu saat dia akan terhenti pertumbuhannya satu musim, kemudian dia tumbuh lagi. Nanti kalau kita hitung di sini lingkaran-lingkaran pada batang tanaman yang keras, itu kita bisa menghitung umur dari tanaman tersebut. Yang selanjutnya adalah berangsang atau iritabilitas. Ini merupakan kemampuan untuk mengetahui perubahan lingkungan dan berespon terhadap perubahan tersebut. Sifat tersebut karena adanya saraf untuk rangsang cepat, kemudian hormon untuk rangsang lambat. Jadi ada saraf, ini misalnya ada kucing yang mau kita pukul, dia akan lari duluan. Jadi ada suatu saraf yang merespon bahwa dia akan dipukul, sehingga dia akan lari dengan secepat-cepatnya. Kemudian hormon ini untuk rangsang lambat, kita beri contoh adalah tanaman yang kita tanam di dalam ruangan, nanti dia akan keluar, daunnya akan membengkok keluar untuk mencari cahaya matahari. Ini kemudian adalah membiak atau reproduksi, memperbanyak diri. Cara memperbanyak diri ini adalah aseksual dan seksual. Kalau seksual ada sel jantan dan sel betina. Jadi di sini ada aktivitas sel juga. Ini ada tanaman, ini ada benang sari, di sini ada putik, nanti benang sari itu akan jatuh ke kepala putik, nantinya akan tumbuh biji. Kalau ini yang aseksual, jadi dari ubi atau ketela, ini nanti akan tumbuh tunas yang baru. Kemudian beradaptasi, ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Proses adaptasi sendiri dari morfologinya, bentuk, misalnya kera dulu yang tidak bisa memanjat karena dia kondisi lingkungan yang menuntut dia untuk memanjat mencari makan, akhirnya dia punya cakar di tangan dan kakinya sehingga dia bisa memanjat. Kemudian fisiologis ini adalah sifat kata yang
sering berada di air, bagian paru-parunya dia bisa menyimpan udara untuk bernapas. Kemudian berevolusi, ini tujuannya untuk lebih menyempurnakan dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Evolusi ini berjalan sangat lama ya, sangat lama. Contohnya evolusi pada manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang aktivitas dalam sel. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu, selamat belajar. Terima kasih.